Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa, yaitu beliau Pak Mamat Sulaiman Hafizahullahu taala. Beliau adalah salah satu guru dan dosen praktisi, konsultan pendidikan, owner Bioma Publishing atau BIP dan AHS Muslim Store. Dan juga beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah Islam Al-Hilal Bekasi. Acara kali ini mengusung tema Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project. Yang saya ketahui dari Goodman dan Stewart 2010 mendefinisikan Project Based Learning atau PBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan tinggi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka untuk dipecahkan secara berkelompok. Baik, Bapak Guru sekalian yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai materi yang sangat kita nantikan adalah penyampaian dan penyajian materi dari beliau. Hafizahullah taala. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Kita pakai ini aja kali ya. Biar ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini, di hari yang cerah ini, saya bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan semua. Sebenarnya untuk kegiatan hari ini, saya kayaknya diundang itu cukup lama dulu ya. Pak Abdurrahim yang undang ya, saya lupa dulu. Saya sempat waktu saya masih di HBS itu sempat juga diundang untuk memberikan ya kita sharing knowledge aja gitu ya. Terkait hal ini ya qadarullah belum bisa dan sepertinya baru hari ini bisa terlaksana. Sekali lagi dalam konteks kita hari ini adalah kita sharing knowledge saja. Mungkin sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman kita sebagai guru gitu ya. Dan bukan berarti saya juga yang paling menguasai tentang project based learning PBL ini. Kebetulan mungkin memang PBL ini saya anggap pernah sukses saya secara pribadi sebagai guru, dan juga saat itu saya presentasi juga akhirnya mendapatkan guru berprestasi di Kota Depok saat itu. Gitu. Itu juga termasuk presentasi project based learning. Makanya saya berharap mungkin teman-teman nanti di sini di Future Gate khususnya di Kota Bekasi, saya memang cukup dikenal di kalangan Dinas Kota Depok karena saya pernah jadi guru berprestasi di sana. Nah itu ternyata banyak keuntungannya teman-temannya, termasuk kita bisa masuk segala informasi yang ada di Dinas Pendidikan. Nah termasuk di sini di SMA Future Gate, saya berharap juga teman-teman bisa mengikuti kegiatan kayak guru berprestasi, memang itu berjenjangnya. Secara nasional, waktu itu saya juara 3 ya, dan yang diambil itu adalah juara 1 untuk ke tingkat di Jawa Barat ya gitu ya. Nah terkait dengan project based learning ini, di sini mungkin ini biografi nggak terlalu ini ya. Artinya memang saya lama di HBS teman-teman. Saya tahun 2009 Oktober 2009 sampai terakhir saya kemarin resign di tahun 2022 yaitu tanggal 25 Juni 2022. Jadi hampir kurang lebih sekitar 13 tahun saya di sana. Dan saya setelah lulus dari UNJ kayaknya banyak bergelut di sana.
Pengalaman saya banyak di sana juga di IHBS gitu ya. Nah, ada beberapa mungkin kita bisa sharing. Saya juga pernah menjabat sebagai wakakurikulum di SMP, wakakurikulum di SMA, pernah kepala sekolah di SMP dan kepala sekolah di SMA, dan juga pernah di kepala biro litbang penelitian dan pengembangan di IHBS, terus juga pernah di HRD gitu ya. Nah, terakhir saat ini saya kebetulan menggantikan Pak Gunawan sebagai kepala sekolah SD Al Hilal, dan kebetulan diamanahkan juga sebagai direktur pendidikan sampai hari ini. Dan selain itu saya juga ingin mengembangkan diri, mengetahui tentang dunia kampus. Saya juga sebagai dosen di di Universitas Pelita Bangsa di Bekasi. Dan memang masih asisten dosen. Dan saya juga masih terlibat di sana di teknik lingkungan. Nah, terkait dengan sharing kita hari ini, mungkin karena saya juga ketika diundang sama pihak FZ itu tidak ada TOR ya, term of reference yang tidak ada, artinya output apa yang ingin didapatkan atau ataupun outcome yang ingin diminta ke saya secara pribadi, maka mungkin saya akan coba berikan 3 hal ini. Yang pertama adalah terkait dengan peserta memahami konsep PBL dan implementasinya. Tapi konsep ini juga konsep yang utuh yang saya dapatkan, dan ini memang saya lakukan uji bukan hanya pengalaman pribadi sebagai best practice, tapi saya uji klinis melalui studi penelitian saya di S2 saya, gitu ya. Dan ini saya lakukan studi ini adalah di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Depok, termasuk SMA Negeri 1 Kota Depok, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 3. Jadi memang ini sudah teruji, selain memang sebagai pengalaman pribadi. Nah, yang kedua adalah peserta memahami dan mampu menyusun lesson plan yang kita kenal skenario pembelajaran, atau di kita rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbasis PBL, Project Based Learning. Nah, di sini juga walaupun memang banyak teori ya teman-teman ya, kalau kita lihat gitu ya, nanti coba kita lihat konteks yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Termasuk saya di sini mencari literatur juga banyak di Pascasarjana UPI sebenarnya. Karena dia lebih banyak tentang konsep tentang PBL, Project Based Learning ya. Dan satu lagi kita lihat dari UNESCO. UNESCO itu ada lama tentang Project Based Learning, makanya saya ambil terminologi yang dipakai dan sintak atau siklus yang digunakan adalah dari yang UNESCO yang saya pakai. Tapi kemarin saya juga mengikuti pelatihan dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang terkait kurikulum merdeka, itu juga sama hampir persis, mungkin juga mengambil dari sana. Nah, terus yang ketiga, peserta mampu mengimplementasi PBL dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Secara teori teman-teman, PBL ini adalah bisa diimplementasi di semua jenjang pendidikan, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Dan juga secara teori bisa diimplementasi di semua bidang studi atau mata pelajaran, baik yang rumpunnya IPA, rumpunnya IPS, rumpunnya bahasa, rumpunnya termasuk mungkin yang dinia terkait dengan keagamaan. Tapi yang paling tahu persis dalam pengembangan adalah nanti teman-teman. Saya hanya kasih clue saja di pelajaran saya, tapi teman-teman yang nanti bisa mengembangkannya lebih jauh dan nanti tepat tidak penggunaannya begitu. Nah, selanjutnya ini nggak usah ya, ini 5 potret guru, tapi saya nggak perlu lah. Untuk sekarang terkait dengan terminologi model pembelajaran. Jadi PBL, Project Based Learning ini adalah bagian dari model pembelajaran teman-teman. Nah, kalau kita lihat, jadi model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Di sini. Jadi memang gambaran awal sampai akhir. Nah, itu terangkai dalam satu yang namanya model pembelajaran. Nah, kita lihat di sini ada banyak memang nanti istilah ya, tapi ini yang saya ambil. Apabila antara pendekatan, misalnya yang dikembangkan di 2013 pendekatan scientific approach misalnya. Yang 5M itu, scientific approach gitu ya. Terus strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu kerangka secara umum, begitu ya. Di dalam nanti materi sesuai dengan KD yang kita ingin capai, yang tertuang di dalam indikator pencapaian KD.
Nah, di situ ya. Nah, kita dari setiap KD mau pakai ini PBL boleh. Satu rangkaian penuh dalam satu KD, teman-teman. Dan juga nanti dianalisa, tidak semua KD juga cocok pas selalu PBL. Kita harus juga variasi. Bisa yang discovery learning, problem based learning, begitu ya, atau inquiry learning yang memang basisnya sama nanti. Gitu. Ini salah satu ya. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari di sini matriks pemilihan model pembelajaran sesuai dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan. Kita tahu di sini kalau di dalam taksonomi Bloom itu kan ada dimensi kognitif ya, C1 sampai dengan C6. Nah, di sini kalau dilihat dimensi pengetahuan dan keterampilan yang cocok nanti untuk penggunaan project based learning, dilihat di sini kan dimensi pengetahuan tuh ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, di sini untuk yang project based learning itu bisa dimulai tidak di dalam konsep yang faktual dan konseptual, tapi dia adalah dimulai di prosedural. Jadi yang sifatnya prosedural, makanya yang sifatnya konseptual itu tidak bisa di sini. Dan di sini yang sifatnya nanti untuk yang abstrak jatuhnya ke problem based learning, dan konkret itu project based learning. Nah, juga kita harus analisa. Nah, untuk yang metakognitif di sini juga bisa yang sifatnya abstrak maupun yang sifatnya konkret. Saya tidak ingin bicara ini lebih dalam, tapi saya ingin kasih clue ke teman-teman, coba menganalisa ini. Karena SMA itu sudah analisanya tinggi. Saya belajar ngajar di SMA itu, anak-anak tuh luar biasa ya. Kadang banyak hal yang di luar kemampuan saya, ternyata dengan model ini tuh potensi mereka yang selama ini terbenam itu muncul semua gitu, keluar semua gitu. Ya ini sangat luar biasa kalau memang itu benar-benar teman-teman berhasil menerapkan itu. Nah, ini teman-teman lihat kaji nanti faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Biasanya kalau faktual itu kan kayak konseptual itu kan lebih ke arah teori misalnya, prosedural itu lebih ke arah cara. Kalau metakognitif biasa ke arah penilaian gitu ya. Menilai benar dan salah misalnya. Nanti bisa dikaji. Nah, tapi posisinya di sini. Selanjutnya, terkait dengan model PBL, project based learning, adalah di sini pemberian tugas kepada peserta didik yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu, mulai dari perencanaannya, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian produk. Gitu. Nah, ini yang terkait dengan PBL-nya, dan ini juga selaras teman-teman. Ketika ini kan saya kan juga dapat guru berprestasi itu tahun 2016 ya, itu masih 2013, dan saya juga melakukan penelitian itu terakhir itu kan saya tahun 2015 selesai untuk S2-nya. Nah, artinya di sini yang menteri yang saat itu Pak Nadiem selalu mengatakan, katanya banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Itu dia selalu mengatakan dalam kesempatan pidatonya apa? Selalu mengatakan adalah project based learning. Terbukti dengan kurikulum Merdeka hari ini juga kan, bahkan ada project based learning yang sifatnya kolaboratif untuk istilahnya yang Pancasila itu apa ya? Ya, profile pelajar Pancasila itu. Gitu ya. Nah, ini sangat selaras, makanya project based learning ini juga bisa kita kembangkan terus buat teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, di sini ini yang saya ambil di sini. Ada 6 step kalau kita mengatakan bahwa itu project based learning. Saya melakukan penelitian beda project based learning dengan praktikum. Atau yang tadi dikatakan Pak Denny buat prakarya gitu ya. Di sini. Nah, step ini saya ambil siklus PBL ini saya rujuk dari UNESCO di sini. Beberapa saya cari literatur terkait dengan PBL itu sangat sulit teman-teman untuk yang di beberapa perusahaan kita, dan itu parsial nggak utuh penjelasannya. Tapi ini ada 6 siklus yang memang harus ada di dalam kalau kita mau mengklaim bahwa proses pembelajaran model yang kita gunakan adalah project based learning. Yang pertama adalah start with the essential question. Di sini diawali dengan pertanyaan penting karena untuk memecahkan suatu masalah. Gitu. Terus yang kedua ada design a plan for the project gitu. Ini membuat desain, perencanaan sebuah project. Nanti kita lebih jelasan nanti coba kita ini ya. Terus yang ketiga create a schedule
membuat schedule. Yang keempatnya monitor the student and the progress of the project. Di sini kita memonitor terkait dengan progres hasil yang dilakukan terkait dengan project. Yang kelima, assess the outcome, melakukan penilaian. Terakhir, evaluate the experience, melakukan evaluasi pengalaman pembelajaran. Nah, step ini harus ada. Step-step ini kalau memang kita katakan itu mengklaim bahwa project based learning, 6-6-nya harus ada. Begitu ya. Ini filenya nanti saya kasih ke teman-teman, nanti bisa dikembangkan ya. Saya udah share juga ke dia ya, dalam bentuk ya gitu ya. Jadi bisa ini, karena ada beberapa tulisan yang kecil yang saya ambil dari buku saya gitu ya. Nah, buku saya biasanya saya bawa kalau pelatihan terakhir saya ngisi di Depok di sekolah. Apa tuh terakhir dia? Bisa saya suka bawa buku. Padahal buku saya habis. Memang habis buku saya. Habis dan terakhir kemarin saya mau cetak edisi kelima, tapi saya lagi nunggu pertama testimoni Pak Anies Baswedan. Saya lagi kirim untuk minta testimoni beliau, sama satu lagi testimoni saya punya kenalan beliau lagi di Jerman itu dari tahun 2009. Kemarin saya diminta untuk kayak semacam namanya BBN Hannover Jerman itu. Saya juga lagi minta testimoni terkait dengan buku saya. Dia sudah doktor, S1-nya UI, S2-nya Korea, S3-nya Jerman terakhir. Dan dia dari tahun 2009 sampai hari ini itu masih posisi di Jerman. Terakhir saya kemarin ke Indonesia ketemu di Bogor. Saya juga lagi mohon doanya juga, saya memang mau lanjutkan S3. Makanya kemarin saya tanya ke teman saya di Jerman itu, Boya Nugraha namanya. Saya bilang saya bisa nggak melakukan studi komparatif terkait dengan PBL penerapan di Jerman dengan di Indonesia. Tapi saya lagi agak kesulitan akses dalam bahasa karena bahasa sekolah di SMP SMA itu tidak pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Jerman. Jadi sulit dalam komunikasi, apalagi saya jaraknya jauh. Saya mau ke Jerman kemarin diajak butuh biaya 15 juta untuk PP. Jadi saya mundur, nggak bisa, saya bilang besar banget. Nah kebetulan ini masih ada family sama saya. Jadi memang saya ada rencana S3 saya begitu. Nah makanya saya lagi minta bantuan untuk akses di Jerman terkait dengan implementasi project based learning. Saya ingin studi komparatif terkait penerapan di Jerman gimana untuk sekolah-sekolah level SMP SMA, dan di Indonesia saya ingin coba bandingkan terakhir. Nah ini mudah-mudahan juga saya lagi mau ngambil di UPI, tapi untuk penelitiannya nanti ngambil profesional di Jerman. Nah ini juga mohon doanya mudah-mudahan bisa direalisasi untuk ke sana. Nah ini, terus tadi sampai mana? Saya lupa jadinya. Enggak, bukan kesininya. Aduh, jadi lupa saya itu. Ya, aduh. Kemarin, lupa. Evaluasi ya. Ya, di sini step ini harus ada teman-teman semua. Nah, untuk nanti teknisnya nanti sebenarnya buku saya tadi habis ya. Jadi saya lagi nunggu itu. Ya nggak tahu nih, mudah-mudahan bisa dicetak ulang. Jadi benar-benar habis terakhir itu. Makanya saya biasa suka bawa buku 3 untuk yang nanya saya kasih buku 3 gitu ya. Tapi ini juga ke ACC saya udah kirim juga. Terakhir itu saya mewakafkan, saya bilang file tentang buku saya, ini berkat Pak Denny ini, termasuk beliau yang membantu untuk desain layouting bukunya jadi tampak lebih indah dari sebelumnya gitu. Ini Pak Denny beliau nih ya. Jadi memang beliau yang melayout buku tersebut, akhirnya tampilannya lebih menarik gitu ya, lebih bagus, dan ternyata banyak diminati juga gitu. Ya, hampir di semua kota dari Aceh, Papua itu saya sudah kirim. Tapi memang pakai marketplace ya. Tapi di beberapa kampus Andalas, beberapa juga dari Aceh ada juga minta. Artinya memang buku ini cukup diminati ternyata ya. Saya juga nggak terbayang ternyata itu diminati gitu ya. Ternyata bagus gitu. Dan ini memang artinya kebutuhan yang saat ini sedang dikembangkan. Nah terkait dengan penerapan teman-teman. Nah di sini untuk penerapan project based learning yang tadi 6 step itu harus terimplementasi di dalam lesson plan kita atau skenario pembelajaran kita yang memenuhi 6 tahapan pembelajaran PBL. Jadi kalau teman-teman punya KD, misalnya ingin menerapkan PBL, maka 6 step itu harus ada di dalam lesson plan-nya. Tuangkan di situ. Nah, nanti bagaimana bentuk pertemuannya nanti kita lebih lanjut. Nah, itu harus dituang di situ ya. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan penilaian asesmen PBL. Nah, ini yang menarik. Dan ini saya pernah ikut di hotel mana ya, saya lupa, waktu ada seminar internasional Science and Maths itu dari Houston University Australia.
Pernah saya ikut yang mengadakan tuh UNJ. Saya pernah diundang ikut di sana. Nah, tenang terkait dengan penilaian asesmen itu menarik. Nanti ada sesi cerita bagaimana karena waktu itu dihadirkan guru terbaik di Australia itu guru SD perempuan waktu itu diundang ke Indonesia di acara seminar internasional itu. Memang pakai bahasa Inggris. Memang saya punya kelemahan, saya juga bahasa tanya Mbak Deni, saya kurang. Makanya saya gandeng bawa waktu itu guru bahasa Inggris untuk coba menerjemahkan maksud dia apa gitu. Makanya saya ajak waktu itu guru bahasa Inggris. Siapa dulu ya? Saya lupa tuh di hotel di Jalan Tamrin ya. Nah, itu juga ada penilaian menarik di situ. Yang nanti kita bisa kolaborasi di dalam proses project listening. Nah, termasuk penilaian ini teman-teman, itu ada dua ya. Ada formative assessment, ini menilai proses nanti. Dan ada summative assessment, yaitu produk. Jadi nanti penilaiannya bisa dua ini. Dan yang terpenting di dalam konsep hari ini yang dibangun oleh kurikulum 2013 dan Merdeka adalah sebenarnya penilaian proses teman-teman. Itu yang lebih penting. Karena penilaian proses yang penting. Kalau sumatif kan contohnya apa? PTS, PAS, PAT. Itu sumatif assessment. Tapi di dalam konteks di sini produk juga akhirnya nanti bisa sumatif. Tapi yang penting di sini adalah formative assessment. Nanti kita lihat apa bedanya. Nanti ada beberapa ini ya penilaian. Nah, yang ketiga tentang evaluasi pembelajaran PBL, ada refleksi penyebaran angket kuesioner. Nah, yang angket kuesioner ini yang terakhir teman-teman, ini saya adopsi dari hasil seminar itu. Yang kita ambil dari salah satu guru terbaik yang ada di Australia, itu guru SD perempuan. Nah, ini saya sangat menarik, makanya saya uji coba, saya lakukan juga di proses pembelajaran saya. Nah, ini cukup menarik ya. Saya nggak tahu di sini apakah sudah dilakukan, nanti kita lihat. Teman-teman sudah melakukan itu belum? Kita lihat nanti ya. Nah, terus, nah ini contoh langsung di lesson plan-nya. Kita nggak bicara, ini yang model ada di buku, jadi emang kecil ya. Tapi mudah-mudahan kebaca. Nah, intinya dari 6 proses itu, lihat. Di kegiatan inti, tahap 1 dimulai dengan pertanyaan penting. Nah, pertanyaan penting ini nanti ada stimulus teman-teman. Teman-teman misalkan contoh di sini saya tentang waktu itu tentang adalah pencemaran lingkungan. Momennya pas teman-teman. Saya waktu itu ngajar pencemaran lingkungan itu apa? Lagi banyaknya bencana saat itu. Maksudnya apa? Banjir di Jakarta. Banjirnya bukan di Jakarta, Kalimantan. Di sini isu sampah. Pas saya ngajar pencemaran lingkungan itu pas banget teman-teman. Dan anak melakukan project based learning. Luar biasa. Mereka menganalisa dan anak-anak kelas 1 SMA tadi itu. Jadi momennya pas banget waktu itu. Ya. Nah, nanti stimulusnya apa? Banyak. Nanti untuk terkait dengan pertanyaan penting itu nanti memang nanti teman anak-anak ini tetap akan diajak untuk bisa runut runut untuk membuat terkait pertanyaan penting ini itu dengan memang nanti kita ada LKPD. Ada lembar kerja peserta didik kita urut gitu ya. Nah, itu di buku saya ada contoh-contohnya. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada kita lihat, nah tahap kedua ada mendesain proyek tadi. Desain proyek ya, yang tahap kedua ini ada di lesson plan. Yang ketiga menyusun jadwal. Ya, ini ada semua. Terus keempat memonitor siswa, ini juga penting. Dan kalau teman-teman melaksanakan ini teman-teman dengan project based learning, kita tuh nggak sibuk menjelaskan. Yang ada ketika kita menilai proses itu, kita megang, saya biasanya pakai apa sih namanya? Papan jalan ya. Itu kita keliling-keliling aja. Kelompok ini mana ada masalah nggak kita monitor? Ada kendala nggak? Kita diskusi di situ. Banyak. Makanya diskusi begini di kelas bagus nih, melingkar gitu ya, 3-3 gitu ya. Kita muter ke sini. Kamu ada masalah nggak nih? Nah, kita diskusi di situ. Kita monitor proyeknya. Terkait dengan jadwal yang sudah dilakukan, maka di situ kan udah jadwal tuh target dia. Dan kita harus monitor proyeknya, progresnya sejauh mana. Jangan-jangan dia nanti ada kendala, kesulitan. Nah, kendalanya harus kita bantu. Kita sebagai fasilitator guru, membantu kesulitan mereka. Gitu ya. Nah, ini sangat, makanya kata teman-teman itu, penilaian K13 itu rumit loh. Penilaian gini capek, kita udah ngejelasin, terus kita juga harus nilai per individu. Itu karena kita nggak menggunakan project based secara murni. Sehingga kita seolah disibukkan dengan itu administrasi kita bisa nilai per individu itu. Diskusinya gitu ya. Kita tidak mereka artinya active learning, student center ini terjadi di situ. Bukan lagi teacher center gitu. Kalau teacher center akan capek teman-teman. Dan saya mengalami kalau teacher center itu, kitanya yang capek ya. Babak belur ya, pontang-panting. Tapi dengan metode ini, kita student center tuh enak sama sekali. Enak banget gitu ya.
Nah, ini penting. Nah, terus selanjutnya di sini nah, termasuk yang menilai hasil proyek tadi yang kelima ya. Terakhir, mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, tahapan-tahapan ini kita harus lakukan. Gitu ya. Kita lanjut. Mungkin nanti lebih banyak kita diskusi. Nah, ini sedikit terkait dengan penilaian assessment, teman-teman. Nah, ini yang sekarang juga dikembangkan. Terakhir saya juga melihat waktu itu saya ikut pelatihan Cambridge ya. Saya 2 kali Cambridge itu ada gurunya dari Singapura kalau nggak salah ya. Nah, dia juga menjelaskan tentang assessment ini. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, assessment itu ada 3. Kalau kita lihat dari piramida ini, lihat kerucut piramida, yang atas itu kecil. Yang tengah ada dan yang paling bawah itu yang paling besar. Di dalam keterampilan abad 21 yang 4C itu tentang creativity, critical thinking, collaboration sama communication itu adalah yang paling bawah yang paling besar. Nah, kita lihat assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Ini itu urutannya. Nah, assessment of learning ini paling kecil teman-teman, harusnya nggak boleh banyak. Di atas posisinya kecil dengan piramida. Apa di sini kita kan? Contohnya apa? Adalah summative assessment yang kita lakukan. PTS, PAT, PAS. Itu kecil. Tapi di sini yang terkait dengan formative assessment atau diagnostic assessment ini penting, penilaian proses yang terjadi. Itu adalah assessment for learning. Ini cukup harus kita galakan mulai dari sini. Kalau kita ingin pembelajaran kita adalah yang high order thinking skill, itu harus sudah assessment for learning, penilaian proses di sana yang kita lakukan. Yang terakhir, ini lebih lagi, yaitu assessment as learning. Ini juga sama, lebih ke arah ke formative assessment. Nanti bisa teman-teman pelajari. Nah, artinya di sini, dan saya lihat di beberapa kemarin juga ikut pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, sama, dia mengajar di sini. Yaitu assessment for learning dan assessment as learning. Kalau udah assessment as learning itu anak sudah bisa menilai. Gitu ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa pelajari. Terus selanjutnya, ini sama juga. Nah, di dalam penilaian project based learning itu adalah terkait dengan ini. Di sini ada 2 hal di sini, ya. Karena di sini ada proses dan ada produk. Jadi ada proses dan produk. Nah, untuk yang proses itu pakai formative assessment yang tadi. Nah, tapi untuk yang produknya kita bisa gunakan tuh sebagai summative assessment. Nah, ini yang saya ikuti ini, saya kutip namanya Vicky Samuel ini. Dia adalah Samuel. Ini dari dari Singapura ya. Tapi dari perwakilan Cambridge Singapura. Waktu itu saya dapat, kebetulan dikirim, dapat ya. Ini saya kutip perkataan beliau terkait untuk menguat terkait dengan project based learning. Nah, makanya di sini dalam penilaian PBL ada 2, yaitu penilaian proses, observasi aktivitas peserta didik, dan penilaian produk, penilaian hasil dari proyek. Gitu ya. Itu dia ada 2. Nah, di sini ini contoh-contoh, saya pikir ini nggak harus begini juga ya. Ini contoh saja. Artinya nanti bagaimana proses pembelajaran itu bisa kita record. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Lembar observasi aktivitas ini nggak harus begini sih, banyak sih formatnya ya. Sesuai dengan yang kira-kira mudah buat teman-teman lah. Tapi kegiatan anak-anak itu contoh di sini dimulai dengan pertanyaan penting itu diurai di sini. Misalnya siswa menyaksikan dengan skema tayangan tentang pencemaran lingkungan dan upaya untuk menanggulanginya. Siswa memberikan tanggapan tentang tayangan yang baru saja mereka saksikan. Saya awalnya untuk stimulus itu menayangkan tentang bagaimana proses bencana yang terjadi dalam sebuah video yang saya unggah di YouTube, tapi video itu bagus gitu ya. Itu sampai dari awal sampai dengan itu ada 2 video saya tayangkan. Nah, itu sebagai stimulus nanti pertanyaan bagaimana upaya kita menangani hal itu. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya sama, ini pertemuan ke-6 misalnya gitu ya. Tapi ini bisa dilihat lah, artinya untuk penilaian terkait dengan formatif gitu ya. Ada lembar penilaian rancangan proyek gitu ya. Terus rubrik, saya pikir nggak terlalu ini, ada booklet gitu ya, nanti bisa dilihat. Terus rubrik presentasi hasil proyek. Nah, di sini penting teman-teman. Jadi anak-anak itu nanti juga hasil produk yang dia lakukan itu dipresentasikan. Makanya di dalam kelompok saya lihat analisa itu kelompok itu nggak boleh lebih dari paling banyak tuh 4 orang teman-teman. Kalau lebih dari 4 orang itu pasti banyak nggak kerja.
Tapi kalau 4 orang, apalagi 3 orang, itu bekerja semua teman-teman. Saya udah coba meneliti, ada nggak saling mengandalkan. Kalau 4 orang itu lihat semuanya berbagi tugas. Jadi kelemahan di kerja kelompok itu kan biasanya saling mengandalkan, ada yang bekerja, ada yang tidak. Nah dengan 3 sampai 4 orang itu dia akan bekerja dengan baik. Gitu. Pengalaman saya begitu. Jadi kelompok itu nggak boleh banyak, itu ke arah 4 orang lah ya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, terkait dengan kegiatan untuk refleksi di sini, nah Nah, di sini kalau bisa terkait dengan kerjaan yang dilakukan oleh siswa itu teman-teman, kita harus juga mengapresiasi hasil kerja mereka. Banyak cara kita bisa mengapresiasi hasil kerja mereka. Itu biasanya kalau dalam bentuk laporan report dari hasil proyek itu biasanya saya coba buat itu jadi satu bundle gitu ya. Buku ya report mereka, hasil proyek mereka dalam bentuk laporan, itu kita simpan di perpustakaan teman-teman. Jadi hasil dari mereka itu kita bundle, jadikan buku, kita simpan di perpustakaan. Jadi bukan mereka hanya mendapat nilai semata nilai 80 90, tapi dia ada karya dia yang kita hargai dan kita buat dalam bentuk buku. Tapi itu setelah direview. Gitu ya. Termasuk juga mungkin presentasi mereka ketika presentasi project gitu ya. Itu juga bisa kita hargai bentuk mereka presentasi mereka itu kita bisa upload ke blog-blog kita teman-teman. Makanya hasil karya anak itu setiap hasil karya anak itu bisa kita simpan dalam perpustakaan atau di dalam blog-blog kita pribadi. Saya punya blog, makanya tahun 2014 itu waktu itu saya ikut lomba namanya ada Depok itu Depikta ya, Depok ICT Award waktu itu. Kerjasama Dinas Pendidikan Kota Depok bekerja sama dengan Kominfo RI. Waktu itu menterinya itu Tifatul Sembiring ya dari PKS itu hadir. Pelaksanaannya itu di di Margo City, di Mall Margo City. Yaitu Margo City, di situ kita hadir. Nah, saya ikut tertarik itu. Depok ICT Award itu ada salah satu lomba namanya IT Udik. IT Udik itu untuk tenaga pendidik tahun 2014. Dilombakanlah lomba blog seluruh guru sekota Depok, baik dari SD, SMP, SMA sampai dengan SMK. Nah, karya-karya anak teman-teman, waktu saya pasang itu mereka karya-karya project, hasil itu saya upload di blog pribadi saya, ternyata menjadi satu berkah buat saya pribadi. Ikut saya lomba blog itu, akhirnya saya lolos. Sampai Ono Wepurbo itu hadir ya. Dan waktu itu saya lihat tim penilai itu dari UI, dosen-dosen UI saya lihat, termasuk Ono Wepurbo saya lihat ada waktu itu hadir untuk memberikan ini. Nah itu ternyata karya-karya mereka itu kita hargai teman-teman. Dengan begitu ternyata juga kita pasang di blog, waktu itu saya dapat juara 3. Juara satunya itu guru SMK TKJ ya, Teknik Komputer Jaringan di mana itu SMK mana saya lupa. Yang keduanya adalah guru SMA, yang ketiganya saya. Itu lumayan, juara 1 itu laptop, juara 2 tablet, juara 3 itu kita pakai handphone. Saya baru tahu ada handphone Acer ya. Acer itu, merek Acer itu ternyata ada handphone waktu itu saya dapat handphone Acer gitu ya. Nah, itu ternyata karya-karya mereka itu harus kita hargai teman-teman. Bukan hanya dalam bentuk nilai, tapi tadi bagaimana kita bisa munculkan. Makanya ketika saya dapat hadiah itu saya sampaikan ke anak-anak, dia bangga. Karya-karya mereka itu bisa bisa menjadi satu nilai lebih gitu ya. Dan hasil-hasil mereka juga bisa diakses oleh siapapun melalui blog pribadi saya misalnya gitu ya. Oke, selanjutnya terkait ini untuk yang penyebaran angket terkait dengan kuesioner. Gini teman-teman. Jadi saya ambil dari salah satu guru terbaik yang di Australia itu tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2016 atau 2000 berapa gitu ya? 2015 ya. Itu dia mengatakan jadi teman-teman gini. Nah, kita ketika proses pembelajaran kita untuk evaluasi kita juga harus melibatkan siswa teman-teman. Makanya teman-teman nanti kalau habis ngajar 1 KD, kalau bisa itu teman-teman menyebarkan angket penilaian anak didik kita kepada proses pembelajaran kita. Itu penting. Karena kita untuk menganalisa bagaimana sih proses tanggapan anak-anak terhadap pembelajaran kita. Itu penting, makanya saya kadang secara sendiri itu melakukan setelah pembelajaran KD itu selesai, project selesai, itu saya sebarkan angket ke anak-anak.
Saya ingin lihat respon anak-anak terhadap proses pembelajaran saya gimana responnya. Gitu, responnya gimana. Nah, ini contohnya misalnya nah ini contoh nih, di sini contoh ya. Nah, di sini bikin semacam seperti ini. Saya pernah di pembelajaran saya setelah KD itu selesai, saya menyebarkan ke anak-anak nih contoh, misalnya dari waktu, materi, strategi pengajaran, penilaian. Ya, penilaian di sini kesesuaian materi pelajaran yang disampaikan dengan soal ujian yang diberikan itu sesuai atau tidak. Terus adanya penilaian terhadap setiap tugas yang diberikan. Ada nggak feedback dari kita sebagai guru? Nah, kita lihat. Nah, di sini saya buat sebuah semacam analisa sederhana dengan seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat. Ternyata dengan model pembelajaran kita lakukan di KD tersebut, gimana, ada nggak peningkatan gitu? Poin-poin itu ternyata yang biasanya dulu nilainya itu 77,4 rata-rata, ternyata meningkat menjadi 80% misalnya. Nah, di sini berarti ada peningkatan berapa poin? Nah, dari poin-poin ini mana yang kita perlu perbaiki? Maka dilakukan analisa perbaikan setiap itemnya. Gitu. Nah, di sini baru nanti ada rencana implementasi. Nah, guru yang dari Australia itu teman-teman, guru SD dia terbaik. Nah, dia tuh begitu. Jadi dia melakukan tindakan perbaikan dia untuk pembelajaran selanjutnya itu berdasarkan dari analisa angket yang disebar kepada setiap anak setiap KD. Begitu. Nah, jadi kita tahu kekurangan kita itu di mana, ya. Oleh anak-anak didik kita itu kita tahu, oh ternyata kurangnya di posisi ini gitu. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana. Makanya kalau ngajar memang posisikan diri kita seperti mereka. Makanya saya ketika ngajar SMP waktu itu saya coba refleksi dulu gitu ya. Ketika saya waktu SMP di bangku SMP, gimana sih guru tuh? Oh, kalau guru gitu enak gitu ya. Saya suka. Nah, saya lakukan itu. Apa yang saya suka dulu, saya lakukan sebagai guru saat di SMP begitu. Gitu ya. Nah, ini untuk yang evaluasi dalam bentuk angketnya. Ini saya hanya ini ya. Oke, kayaknya udah selesai nih. Nah, terakhir selesai gitu ya. Jadi terakhir dari saya, semoga mendapatkan kembali mutiara yang selama ini hilang atau mendapatkan mutiara yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Jadi saya pribadi ketika menemukan project based learning ini teman-teman, saya ternyata selama ini saya ngajar mungkin beberapa tahun gitu ya. Ketika saya di SMA baru saya menemukan proses pengajaran itu saya sebagai fasilitator itu benar-benar berhasil. Saya nyaman dengan ngajar dengan project based learning. Tapi perlu diingat teman-teman, bukan berarti kita sekali pakai ini langsung kita ketemu polanya. Tidak. Saya sampai ketemu pola yang pas untuk PBL itu berkali-kali lakukan sampai ketemu yang mendekati kesempurnaan. Jadi harus dicoba gitu ya. Dan juga diingat tidak semua KD cocok dengan PBL. Tadi lihat dari ini ya. Kita lihat tidak semua cocok. Di semua materi biologi yang saya ajarkan juga tidak semua cocok harus dengan project based learning. Harus kita pakai yang lain gitu. Jadi tidak semua KD. Jadi kita juga harus menganalisa KD-KD apa yang kira-kira tepat kita gunakan untuk project based learning. Atau kita tepat gunakan yang lain, mungkin problem based learning yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Nanti kita lebih banyak diskusi saja gitu ya. Waktunya udah jam berapa nih? Nah, ini nanti saya minta juga teman-teman nanti ngisi ada kuesioner dari saya ya. Nanti ada linknya, mungkin nanti saya kasih ke Pak Abdurrahim ya. Untuk feedback nanti terkait dengan penyampaian saya. Mungkin itu dari saya. Nanti kita akan coba perluas terkait dengan mungkin tanya jawab saja. Biar lebih real gitu ya. Insyaallah dari beliau. Sekarang sudah saatnya memasuki sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Guru sekalian yang ingin menjawab, silakan tunjukkan tangan. Ya. Bismillah. Yang pertama terkait jumlah peserta didik, tadi disampaikan bahwasanya sampelnya modelnya itu berupa group work gitu ya. Berupa group work consisting 3 or 4 students ya. Apakah bisa PBL ini dilaksanakan secara individu gitu, individual work gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada tips atau tricks yang bisa enhancing the students engagement gitu ya. meningkatkan
engagement siswa dalam project ini. Jadi bersemangat gitu mengerjakan. Apakah kira-kira ada tips atau trik yang membuat siswa itu lebih tertarik, tertantang dan lain sebagainya. Terima kasih. Ditampung dulu apa langsung dijawab? Apa tampung dulu 3 termin, 3 pertanyaan, ditampung? Langsung aja? Oh langsung. Tep. Jazakallah khair. Dengan Pak siapa tadi Pak? Saya lupa. Pak Ardi. Guru apa Pak? Bahasa Inggris. Oh iya. Ini tantangan memang ya untuk di bahasa seperti apa nanti di IPS gitu ya, atau mungkin juga di dinia gitu ya. Begitu. Nah, untuk terkait dengan PBL itu sangat mungkin Pak. Jadi individual lebih oke juga gitu. Jadi bisa untuk yang sifatnya kelompok atau individual. Catatan saya tadi kelompok itu, pengalaman saya punya kelemahan, tadi nggak boleh banyak, tadi maksimal 4. Kalau 4 itu oke banget gitu. Karena kalau saya udah coba 5, 6 itu 4, apalagi 3. Individual lebih oke juga. Tergantung tadi kita. Dan oh iya, saya ingin gambarkan gini. PBL itu dia itu adalah beda dengan semacam kayak praktikumnya. Kenapa? Karena PBL itu teman-teman, kita buat angkat tema tentang pencemaran lingkungan, misalnya ini satu contoh. Nah, untuk mengatasi permasalahan terkait pencemaran lingkungan, untuk ide itu murni dari siswa. Kalau praktikum kan semua sama ya, alat dan bahannya begini. Itu adalah murni dari siswa. Jadi saya pernah terapkan, menarik saya di SMA Negeri 1 Kota Depok ya, kan SMA terbaik gitu ya. Ada satu project yang dia lakukan sampai ke prototype. Jadi ternyata anak ini dia adalah sering lomba robotik. Nah, ketika project itu dia membuat satu alat produk untuk mengecek tentang polusi udara menggunakan robotik. Karena waktu kita sangat sempit waktu itu, tidak mungkin sampai jadi robotnya itu, tapi sampai produknya adalah prototipenya. Sudah merancang prototip robot yang dia bisa mendeteksi pencemaran, baik pencemaran air, udara gitu ya, pencemaran suara menggunakan robot. Itu menarik. Nah, individu sangat mungkin. Jadi dan itu idenya murni dari anak. Kita tidak makanya nanti untuk lembar kerja peserta didiknya itu kita urut mereka, ide murni itu dari mereka sampai setiap kelompok itu sesuai dengan ide masing-masing, tapi memecahkan masalah itu dengan berbagai cara yang dia lakukan. Gitu. Jadi idenya murni dari mereka. Makanya dengan ide murni mereka teman-teman itu luar biasa, apalagi SMA ya. Saya baru tahu ya, karena kan namanya anak SMA cenderung punya catatan-catatan di guru ya. Tapi ternyata anak itu potensinya kelihatan di situ. Gitu ya. Punya ide-idenya tuh ternyata terbuka lebar dengan cara itu. Ide-idenya tersampaikan dia. Banyak hal yang di luar dugaan, sampai saya katakan kepada mereka, saya banyak belajar dari kamu, saya bilang, sesuatu yang baru. Saya bilang, saya belajar tidak juga harus dari kampus, ternyata dari siswa banyak. Mereka sangat kreatif. Sampai saya bisa memetakan anak itu yang jago IT, public speakingnya oke, itu siapa. Yang orang itu dia nggak banyak bicara, tapi teknologinya itu kalau bikin slide PowerPoint itu mantep banget ya. Makanya ketika kita ada penilaian antar sebaya ya. Kita kan juga penilaian antar sebaya ada. Itu mereka saya ajarkan bagaimana mereka menilai secara objektif. Bukan karena teman. Makanya ada penilaian sebaya itu bagus untuk mengajarkan kepada mereka kita menilai produk temannya yang presentasi secara objektif. Kalau memang itu bagus ya bagus, bukan karena pertemanan gitu ya. Itu juga ada. Makanya potensi-potensi yang ada itu terlihat. Bahkan yang saya katakan punya catatan dari guru, anak begini ternyata luar biasa. Saya sampaikan ke guru, hebat. Anak punya potensi di sini, saya bilang. Saya lihat. Jadi memang masing-masing mereka itu anak-anak SMA khususnya. Ketika dengan project bursting itu, saya katakan semuanya itu punya potensi yang hebat-hebat. Gitu. Individual boleh, kelompok tadi nggak boleh, paling banyak tuh 4. Itu akan coba deh teman-teman. Tapi saya katakan tadi, saya pernah dibilang,
jangan ketika saya jelaskan begini, terus teman-teman ketemu pola, karena terkait dengan passion kita juga beda ya. Passion saya dengan Pak siapa tadi? Beda, dia punya passion. Jadi nanti sampai teman-teman PBL ini, teman-teman implementasi, evaluasi, praktek lagi, evaluasi lagi, sampai beberapa kali siklus kalau kita PTK gitu, teman-teman akan menemukan sampai ke titik yang sempurna. Nah itu baru. Kita ketemu pola dengan fashion saya. Saya tidak bisa memasakkan bahwa harus seperti ini. Tapi ternyata kita masing-masing punya passion. Apalagi dengan mata pelajaran yang berbeda. Itu akan ketemu polanya. Gitu. Ketemu. Saya sampai belum itu ketemu betul gitu. Makanya saya terakhir ketika saya pindah ke SMP. Ini sebenarnya SMA itu lebih baik. Saya coba di SMP. Waktu itu di KD tentang bioteknologi. Bioteknologi itu ada yang konven dan ada yang modern. Saya tidak menentukan kamu bikin tape, enggak. Biarkan mereka berpikir dia mau bikin apa produknya. Tapi saya kasih runutannya nanti. Project itu sampai itu jadi. Anak-anak SMP itu sampai roti, ada yang bikin roti gitu ya. Sampai guru dapat, orang tua dapat. Responnya teman-teman. Ada yang pakai hidroponik jadi. Ada yang bikin yogurt. Udah pakai yang bakterinya Lactobacillus bulgaricus ini. Itu ide-ide mereka. Sampai alat dan bahan bukan saya menentukan, mereka. Searching. Sekarang itu sumber belajar, saya bilang internet itu melimpah. Gak harus dari saya. Cuman saya hanya meluruskan konsep-konsep yang salah. Itu anak SMP. Kayak saya juga dari kepala sekolah udah pernah Pak Aman hebat. Katanya bagus gini. Oh iya. Waktu itu di bioteknologi saya uji coba di SMP. Respon orang tua oke juga. Sampai ajarin terus hidroponik, terus juga ada pembuatan ya. Tapi ada juga yang satu menarik itu namanya ada teh kombucha kombucha ya. Iya. Itu juga ide-ide mereka banyak teman. Kadang saya juga nggak membatasi. Kamu bikin tape, semuanya tape gitu ya. Roti enggak. Saya nggak batasi. Biarkan mereka mengeksplor di berbagai sumber belajar. Banyak yang menarik ya. Saya bilang, hebat ternyata ya. Anak SMP itu. Dia kerja di lab apa teman-teman? Bikin roti. Sampai ovennya itu dari orang tuanya. Dikirim sama orang tua ovennya. Pakai listrik gitu. Dia bikin lagi ngadonin itu anak-anak. Happy banget ya. Sampai terakhir saya sebar angket. Pak lagi gitu. Artinya apa? Enjoy mereka. Gitu. Mereka dibuka. Apalagi IHBS pakai laptop ya. Saya bilang, searching untuk manfaat, bukan sesuatu yang jelek. Searching mereka tuh. Sampai kadang dia kerjain, Pak sampai saya malam ini izin gini, literatur gini gak dapet nih Pak, literatur ini. Menurut Bapak gimana yang ini nih ya? Teh kombucha itu agak susah tuh. Berapa lagi gagal gitu. Kita cari literatur sama-sama gitu. Makanya saya teringat dengan salah satu dari SMA negeri yang di Jawa itu. Antum mungkin pernah dengar, itu pakai project based learning itu. Ada yang namanya yang dulu bakso boraks itu? Sibodek. Stick of Detector Borax. Sibodek namanya. Sibodek itu adalah project based learning. Jadi ketika ada satu permasalahan di masyarakat saat itu, ketika maraknya bakso yang mengandung boraks, anak itu berpikir. Waktu itu gurunya itu guru kimia itu apa ya? Nah, dia berpikir terkait dengan permasalahan itu, dia mikir bagaimana membantu masyarakat untuk mendeteksi cepat bakso itu mengandung boraks atau tidak. Gitu kan? Kan nggak mungkin kita makan bakso, Pak tanya mengandung boraks nggak? Tampar ini. Terus kita bawa cek ke laboratorium, lama mau makan bakso. Dia berpikir anak itu perempuan 2, dapat penghargaan internasional dia. Sibodek namanya, Stick of Detector Borax. Nah akhirnya dia berpikir bagaimana membantu masyarakat membedakan bakso yang tidak mengandung boraks atau tidak. Apa teman-teman? Pakai stick tusuk gigi. Caranya apa? Ketika dia mau makan bakso, dia cukup bawa Sibodek itu 1. Caranya apa? Kan kalau tusuk gigi kan orang gak curiga ya. Ketika ada bakso langsung ditusuk teman-teman. Terus kalau sticknya berubah menjadi merah, positif mengandung boraks. Tidak hanya bakso, lontong. Diuji coba lontong waktu itu. Sticknya. Tusuk, berubah merah. Lontongnya pakai boraks. Karena boraks itu kan untuk pengawet mayat. Agar apa? Agar awet dan tidak mudah basi. Karena pengawet mayat, teman-teman.
Kalau di saya pakai untuk pengawet apa? Awetan basah untuk hewan. Biar tidak busuk. Dipakai untuk makanan. Si Bodek itu pakai project based learning. Saya pernah juga lihat analisa tentang itu. Dan itu dapat penghargaan. Karena apa? Karena memecahkan masalah masyarakat terkait dengan bagaimana mendeteksi bakso itu mengandung borak atau tidak. Dan ternyata itu lakukan penelitian itu pakai si sticknya itu pakai kunyit ya, direndam. Kunyit ketika ketemu boraks itu bereaksi berubah warna dalam kimia. Yang awalnya kuning berubah menjadi merah. Itu kan apa? Itu murni ide mereka. Nah, maksudnya kita munculkan ide-ide baru. Satu lagi adalah saya lihat dari Kalimantan, juga dapat penghargaan internasional tentang akar sari akar tanaman tertentu untuk menyembuhkan obat kanker. Itu sampai ke Menteri Kesehatan loh infonya. Walaupun itu secara dibuktikan secara ilmiah belum ya, artinya belum jadi hal ini. Tapi dia dapat penghargaan itu dengan uji coba dia yang dilakukan. Pernah juga teman-teman lihat di Kalimantan tuh ada asar ya? Lama juga ya? Hah? Begitu. Aduh, menarik juga sebenarnya ya. Ya intinya begitulah. Pokoknya intinya maksud saya dalam project based learning itu kita tidak membatasi idenya murni dari mereka, tapi permasalahannya kita munculkan di situ apa? Pencemaran lingkungan ini ya udah mereka mengatasi itu apa? Dilakukan apa gitu ya. Itu menarik sekali kalau teman-teman bisa mengembangkan itu. Saya yakin Future Gate teman-teman anak itu punya ide terkait dengan permasalahan di masa dikaitkan dengan masalah pembelajaran kita. Itu dia punya ide yang cemerlang teman-teman dan itu terbukti banyak gitu ya. Begitu. Terus yang kedua apa ya tadi ya? Oh, tips ya. Oh iya. Teman-teman kalau teman-teman lakukan begitu dengan begitu saya yakin anak-anak itu dia enjoy. Tadi saya bilang tentang bioteknologi. Sebelumnya bioteknologi digunakan oleh guru sebelumnya. Itu dia projectnya itu dia nggak pakai PBL, tapi dia kurang menarik gitu. Tapi ini beda karena mengalami. Jadi memang kayaknya pokoknya kalau teman-teman nanti dengan PBL ini benar-benar berhasil, tapi dengan konteks tadi ya pelajarannya, terus passion kita juga beda-beda, tapi ketemu match gitu ya, pas, pokoknya enak. Anak-anak antusias teman-teman, benar. Gitu ya, itu antusias terkait dengan pelajaran kita. Tapi sekali lagi tidak semua KD bisa pakai PBL. Harus kita analisis mana yang cocok dan cari tema-tema yang sifatnya apa? Kontekstual, yang hari ini rame gitu. Makanya kenapa PBL saya berhasil pencemaran lingkungan itu lagi benar-benar hot itu infonya. Banjir di mana-mana, Jakarta, bukan hanya di Jakarta loh. Di Kalimantan, di Jawa, iya, itu merata tuh banjirnya. Pas materinya itu, itu pas banget. Anak-anak itu improve itu juga terlihat gitu ya, semangatnya itu luar biasa. Makanya dia ketika presentasi begini, makanya saya biasanya kalau presentasi begitu anak-anak semangat, saya nggak mudah nggak pelit juga, saya kasih hadiah. Teman-teman ini juga penting hadiah. Jadi kalau ada prestasi anak-anak kelompok yang terbaik ini, itu kita berikan hadiah. Banyak juga hadiah yang tidak dari sekolah. Sekolah mungkin nggak ada anggaran, saya beli pribadi. Saya kasih tuh hadiah yang terbaik itu. Saya belikan buku 3, ya 4. Karena satu kelompoknya 4 orang kan, 4 buku saya kasih yang terbaik. Gitu. Akhirnya saya keluarkan uang. Makanya saya sering mengeluarkan uang pribadi untuk memang memberikan penghargaan kepada mereka tapi tidak dalam bentuk uang, biasanya buku gitu ya. Buku-buku kita kasih ke mereka. Pasti mereka antusias deh. Tapi tidak setiap KD juga begitu. Artinya untuk memicu itu kita analisa KD-KD mana yang pas gitu. Seperti itu. Tidak setiap itu kita langsung begitu gitu ya. Dan saya yakin dengan begitu teman-teman akan menemukan pola. Jadi saya pikir teman-teman nanti bisa ketemu pola, khususnya bahasa. Saya juga karena yang Pak Vicky itu yang dari Singapura sebenarnya dia ada orang bahasa itu juga. Tapi pakai project based learning. Itu juga pakai. Ketika di Singapura juga di Cambridge itu menggunakan project based juga untuk di bahasa gitu ya. Nah, ini harus kita kembangkan dan teman-teman yang tahu bisa menemukan hal itu. Mungkin itu dari saya. Gimana, terjawab nggak kira-kira? Terjawab. Hah? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Baik.
Masya Allah, terima kasih untuk penjelasannya dan jawabannya Pak Maman Sulaiman Hafizahullah Ta'ala. Mungkin barangkali ada yang Bapak Guru sekalian mau tanya lagi? Pak Zubair? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih paparan materi dari Pak Maman Sulaiman. Yang mau saya tanyakan adalah di sini penilaian PBL itu ada dua, yaitu proses dan produk. Nanti hasilnya itu apakah dalam bentuk angka atau deskripsi? Oh, untuk hasil penilaiannya. Oh ya. Kemudian tadi sebutkan bahwa PBL Pak Maman kebetulan qadarullah sukses ketika pada saat itu topiknya sedang panas-panas atau maraknya itu tentang pencemaran lingkungan. Nah, berarti apakah benar bahwa kesimpulannya PBL itu setiap tahun akan berbeda nanti antusias siswanya? Jadi nggak bisa kita yakin bahwa oke, tahun ini saya berhasil di topik ini. Saya nggak bisa bilang bahwa berikutnya saya akan berhasil pula di topik yang sama. Apakah benar seperti itu kesimpulannya? Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Oke, baik, untuk tadi penilaian apakah nanti tergantung format di sini. Kalau di sini kan penilaian itu tadi kan kita ada formative assessment ya dan ada yang sumatif. Semuanya bisa dikuantitasi sebenarnya. Tergantung format di sini. Di sini model rapotnya seperti apa? Misalnya kurikulum merdeka. Itu artinya nanti baik yang formative assessment itu juga kan kita kan nanti ada tergantung nanti sistem penilaian di sini gimana gitu. Apakah nanti yang untuk formative assessment juga bisa kita gunakan untuk keterampilan gitu, kita pilah gitu ya. Atau untuk juga sifatnya sumatif untuk yang sifatnya pengetahuan. Jadi nanti tergantung kita dan polanya di sini seperti apa gitu untuk rapotnya itu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan aja. Tapi intinya semua penilaian itu tadi yang format-format yang ada itu kan bisa kita kuantitasi ya. Artinya memang kita bisa keluarkan dalam bentuk angka. Itu bisa. Gitu. Penilaian rubrik semua itu bisa gitu. Tinggal nanti kita buat persentase aja. Itu bisa kok dilakukan ya, tergantung kebutuhan. Deskripsi lebih oke sebenarnya begitu. Gitu ya. Kalau kita lihat juga contoh saya pernah lihat rapotnya punya di Singapura dulu kan ya. Kenal ya siapa yang di alumni FSU yang dulu Abdul Hadi ya SMA. Abdul Hadi itu kan dia dari dari Malaysia. Singapura deh, asli Singapura dia. Saya lihat beberapa rapotnya di sana itu ada juga deskripsi itu juga bagus juga gitu. Tergantung nanti format kitanya aja sih. Nah, terus terkait dengan PBL itu tadi misalnya cocok-cocokkan misalnya untuk KD. Tidak. Artinya dengan anak yang berbeda, ibaratnya kalau dalam validasi itu soal itu sifatnya kan ada valid dan ada ajeg ya. Ajeg itu bahasanya apa sih ya? Reliabilitas ya. Reliable. Artinya dia bisa apapun kondisi itu bisa kita terapkan. Model itu di dalam, makanya saya bilang KD-KD-nya memang tidak semua bisa dengan sifatnya project based learning. Nah, kita juga bisa coba beberapa KD yang lain gitu ya. Tadi di SMP tentang bioteknologi. Artinya di dalam satu semester itu teman-teman minimal ada satu yang pakai project based learning. Satu. Dan itu kita bisa rubah. Tidak harus yang itu, kita coba KD yang lain. Begitu. Tapi akan lebih baik kondisinya adalah dengan kontekstual yang ada di kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Itu akan lebih tepat lagi gitu. Dan project based learning ini kalaupun saya coba di beberapa KD yang lain juga hasilnya bagus juga. Artinya antusias anak, hasil dari produk itu menarik juga. Sama gitu. Nanti kita bisa terapkan. Tapi memang ada beberapa KD yang memang nggak pas gitu ya. Karena saya juga pernah terapkan beberapa KD itu nggak pas. Begitu ya. Jadi memang berdasar nanti pengalaman kita untuk penerapannya seperti itu. Gitu ya. Kira-kira terjawab nggak ya? Terjawab ya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Maman atas dan wawasan yang diberikan kepada guru-guru SMP Condet. Semoga menjadi amal jariah dan dia dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengaplikasikan di sekolah SMA Condet. Baik, Ya Pak. Nah, satu lagi. Ya nggak apa-apa. Saya sih ngikut di sini aja, nggak masalah. Kalau saya sih ngikut di sini aja, nggak apa-apa. Mungkin dari Ustaz Gozi boleh.
ada beberapa hal yang masih secara pribadi saya gitu ya, menimbulkan kegelisahan. Yang pertama adalah PBL ini kan populer setelah dimunculkan beberapa tahun setelah adanya kurikulum 2013 sebenarnya ya. Walaupun itu tidak cukup populer. Tapi akhirnya dipopulerkan kembali oleh kurikulum Merdeka yang sifatnya memang wajib di sana. Ada yang saya lihat ada penyempitan sebenarnya. Penyempitan di proses khususnya. Yang kesannya, khususnya di kurikulum Merdeka ini yang saya dapatkan di beberapa sekolah penggerak yang sudah berbagi, saya hadir di saat itu, terkesan memaksakan yang tadi Pak Maman sampaikan, saya setuju sekali, tidak seluruh KD itu bisa sekarang tidak ada KD ya, sekarang namanya beda lagi. Iya, TP ya. Iya, namanya beda lagi. Tidak seluruh KD, kita pakai KD aja, itu bisa diterapkan PBL. Kenapa? Karena memang PBL ada di level metakognitif. Iya. Sama sedangkan tidak semua KD ada di level itu, hanya ada di konseptual atau faktual. Nah, kemudian mengerucut di kami, project based learning, akhirnya kita coba sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini dengan istilah itu, walaupun sebenarnya, mohon maaf Pak Maman, secara esensial belum mencukupi dari 6 yang disampaikan Pak Maman gitu ya. Belum semua proses 6 itu kita sempurnakan. Tetapi ada kendala di sana. Kendala pertama adalah kami harus sampaikan ini ya. Kendala pertama adalah men-trigger. Ya, men-trigger yang mungkin kalau dalam model pembelajaran yang lain ada namanya problem based atau inquiry dan yang lainnya, itu mereka belum tertrigger siswa ya, peserta didik untuk menemukan masalah kan gitu. Akhirnya kami sekolah yang menyediakan masalahnya menjadi opsi misalkan. Opsi masalahnya ini, kalian pilih yang mana. Nah, kalau tadi Pak Maman bilang kan, biarkan itu muncul sendiri dari peserta didik ya. Sedangkan itu kan proses yang cukup challenging gitu ya, menantang bagi guru gitu. Jangankan menemukan masalah untuk pelajaran ya, mereka aja tidak sadar dengan masalah dia sendiri gitu, gitu. Pribadinya mereka gitu. Kan ada banyak PR sebenarnya kami gitu ya di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mendengar kata project based learning, lagi-lagi mohon maaf ada penyempitan. Dan tidak hanya di ruang lingkup SMA Future Gate, tapi di beberapa sekolah yang saya hadiri, itu adalah kalau project based learning semuanya bentuknya science. Sosial jarang dimunculkan. Sosial jarang dimunculkan, soshum itu jarang dimunculkan. Akhirnya teman-teman yang backgroundnya soshum gitu ya, termasuk saya gitu ya, backgroundnya soshum, humaniora itu harus bahasa anak-anak sekarang ngulik sendiri gitu. Karena yang dipaparkan contoh-contoh itu adalah contoh-contoh scientific, bukan scientific, science. Bikin tape tadi misalkan, bikin detektor borak gitu kan. Sedangkan teman-teman sosial akhirnya mohon maaf dalam kategori miskin prototipe dari teman-teman yang lain yang sudah melakukan kan gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kami mendapatkan pencerahan mudah-mudahan dari Pak Maman. Dan yang terakhir satu lagi di kurikulum Merdeka ini kan assessment ya. Tadi membahas tentang assessment. Ada namanya formative assessment dengan sumatif gitu ya. Nah, saya lihat lagi-lagi kalau saya sedikit ngel dikit Pak Maman nggak apa-apa ya. Penilaian di project kurikulum Merdeka seakan-akan memaksakan lagi. Harus ada profil Pancasilanya. Baik yang kolaboratif maupun yang individual. Itu ya, harus ada P1-nya, P2-nya. Itu kalau nggak ada kayaknya kayaknya nggak Indonesia banget kan gitu. Nah, ini itu saja sih yang perlu kami butuh pencerahan dari Pak Maman. Jadi ada 3 poin yang men-trigger siswa untuk menemukan masalah yang akan dijadikan project based learning. Kedua, bagaimana ruang lingkup soshum atau humaniora untuk bisa dimunculkan. Dan kami butuh
contoh-contoh yang sudah itu tadi ya, sudah teruji misalkan seperti itu. Dan terakhir masalah assessment gitu kan. Assessment yang perangkatnya bisa tidak hanya valid, misalnya reliable, misalkan seperti apa, misalnya seperti itu Pak Maman. Syukran jazakumullah khairan. Oke, baik, terima kasih. Dengan Pak siapa? Pak Gunaran. Ya. Jawabannya susah nih kayaknya. Jawabnya susah nih. Pertanyaan susah nih. Ya. Memang ini permasalahan teman-teman. Sama saya juga menemukan hal ini sama di lapangan ya. Karena mindset anak-anak itu biasa sudah disuapin gitu ya. Apalagi yang sudah terbentuk di SMP sebelumnya. Jadi untuk dibawa, diajak untuk berpikir itu agak sulit. Gitu ya. Saya pernah juga mengalami kesulitan. Makanya saya bilang dengan PBL ini tidak serta-merta langsung kita uji coba itu berhasil atau enggak. Itu beberapa kali dan saya lakukan evaluasi sampai menemukan pola yang pas. Anak-anak bisa dibawa tadi, bisa menemukan masalah dari tema besar yang kita berikan. Dengan stimulus bisa video atau semacam berita dan sebagainya. Nah, itu saya alami memang awalnya kesulitan, tapi setelah kita coba dengan itu ternyata bisa, Pak. Itu artinya memang itu ide-ide murni yang muncul dari mereka untuk menemukan masalah, tapi tidak dibiarkan sendiri, tapi ada semacam lembar kerja yang memang itu step-stepnya itu kita berikan yang berurut, yang mengantarkan dia untuk sampai ke itu gitu ada. Jadi ada petunjuk-petunjuknya gitu ya, ada guidance-nya yang kita berikan sampai dia bisa tadi menemukan masalah gitu ya. Dan ini nggak mudah memang, karena sudah pola anak sebelumnya sudah terbangun, apalagi langsung di SMA kan kita nggak tahu di SMA seperti apa gitu ya. Itu memang agak sulit gitu ya. Nah, terkait dengan science gitu ya. Sebenarnya kan scientific approach itu kan juga dalam istilah sains itu kan ada istilah natural science, ada social science gitu ya. Sebenarnya itu bisa gitu ya. Tapi memang sampai saat ini kalau saya juga untuk penerapannya contohnya seperti apa terkait dengan Humanora ini gitu ya. Itu memang kadang ada kendala betul. Itu ada kendala. Memang ini harus diskusi khusus terkait dengan rumpun mapel ini untuk menemukan terkait dengan pola yang pas untuk project based learning. Untuk yang Humanora ini tentang sejarah misalnya. Pernah saya juga pernah kasih contoh di SD ya waktu itu. Di SD itu untuk diniyah ya. Contoh misalkan anak diajak untuk project based learning terkait dengan itu waktu itu terkait dengan wudu. Wudu itu anak-anak itu kan kita wudu dengan satu mudin cukup gitu ya. Nah, anak-anak terkait dengan project based learning tapi dengan cara wudu itu dia melakukan satu penelitian terkait wudu itu. Jadi anak-anak diamati satu-satu itu praktek wudu. Terus air yang digunakan itu jadi berapa banyak gitu. Jadi dianalisa anak-anak itu. Oh, ternyata anak-anak itu wudu, anak-anak SD waktu itu rata-rata sekian liter air, setelah itu di liter gitu ya. Wudu itu membutuhkan sekian liter. Padahal praktek wudu itu bisa menggunakan memberikan solusi dengan satu mud ya. Misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dengan seperti itu. Nah, kalau untuk Humanora ini memang perlu dikaji memang. Saya juga belum dapat contoh nanti yang real seperti apa gitu ya di lapangan. Tapi mungkin teman-teman dengan rumpun yang ada mungkin di MGMP coba dikaji gitu ya. Itu seperti apa untuk penerapannya. Dengan tadi yang 6 tahap itu. Memang saya juga belum, karena saya memang di rumpun IPA ya. Tapi secara teori itu bisa Pak gitu. Secara teori memang harus perlu dicari seperti apa terkait dengan misalnya sejarah gitu ya. Bagaimana sejarah itu mungkin mengungkap sejarah yang sebenarnya. Saya kemarin bicara dengan guru sejarah di sana itu ada banyak fakta-fakta sejarah yang tidak sesuai. Nah, itu mungkin dengan dengan PBL itu dia bisa menemukan sejarah pembenaran atau pelurusan sejarah dengan 6 step itu. Dengan anak melakukan tadi ide untuk melakukan pengkajian dan sebagainya. Itu mungkin bisa seperti itu. Jadi saya memang belum bisa real memberikan contoh untuk itu. Terus untuk terkait dengan formatif sumatif untuk yang kurikulum merdeka ya.
Nah ini memang betul sih, ini juga memang penyempitan, saya juga sepakat gitu ya. Artinya juga dengan penyempitan yang ada harus dengan P1, P2. Untuk yang kumar juga saya memang belum terlalu menguasai juga, baru mengikuti begitu ya. Baru-baru ini juga. Nah intinya tadi untuk yang formatif sumatif, sebenarnya arahan pemerintah juga gini teman-teman. Kurikulum yang ada itu sebenarnya kurikulum yang sebenarnya kan guru ya. Sebenarnya guru kurikulum sebenarnya walaupun berubah itu guru sebenarnya yang paling penting kitanya. Jadi kita juga tidak harus letakkan seperti apa yang diminta oleh pemerintah di dalam aplikasi penerapannya gitu ya. Tidak harus sama persis dengan pemerintah gitu. Faktanya juga untuk penilaian itu kan hanya dilakukan pada saat diakreditasi kan. Gitu. Nah, kita coba sesuaikan, lakukan pengembangan sesuai dengan memang di mapel tertentu tersebut gitu. Tidak harus sama persis gitu. Karena faktanya di lapangan juga tidak sama persis dengan arahan punya pemerintah. Kayak tadi banyak pemaksaan-pemaksaan yang harus gitu ya. Tadi kayak PBL yang sifatnya individual maupun yang sifatnya ya tadi kolaboratif gitu ya. Pemaksaan-pemaksaan gitu. Nah ini memang jadi problem yang ada di lapangan dan ini bukan hanya di sini. Pembahasan ini juga di kalangan ini juga sama gitu. Jadi permasalahan kita bersama lah gitu. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawabkan ya kira-kira. Pak Maman, terima kasih untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selalu Allah berikan taufik untuk kita semua. Karena acara kita udah habis, saya sebagai MC memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penyampaian saya. Baik, kita tutupi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.